Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga buat jemaat-Mu. Buka hati dan pikiran mereka, supaya mereka memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, kita bacakan bergantian. Ayat 1 dan jemaat sekalian ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-10 ya. Lukas pasal yang ke-19, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita itu senang nggak melihat orang yang sudah berubah, sudah bertobat. Dulunya dia pencuri, dulunya dia pembunuh, tiba-tiba dia bertobat, kita senang tidak? Senang. Tapi kalau kita melihat pada teks ini, justru mereka tidak senang. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini teks yang sangat populer tentang Zakheus. Kira-kira kalau diceritakan tentang Zakheus, apa yang selalu kita ingat? Orang pendek. Jangan dilihat aku ya. Memang harus lihat saya berkhotbah kok. Orang pendek itu terkenal. Jadi makanya kalau ada orang pendek itu kayak Zakheus begitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Zakheus ini bisa dikatakan penjahat ulung, perampok ulung, perampok yang luar biasa. Nah, pada waktu ini kan gini, orang Israel itu banyak bangsa yang menjajah mereka, bangsa Israel. Mulai dari mereka dibuang di Babilonia, Babel. Habis Babel, ada lagi yang menjajah mereka. Habis itu ada lagi yang menjajah mereka, Yunani. Sampai pada kisah Yesus ini, mereka dijajah oleh orang Romawi, bangsa Romawi pada zaman Yesus pada waktu itu. Jadi semua wilayah yang ada di bangsa Israel pada waktu itu, semua orang-orang harus membayar apa? Membayar pajak. Nah, ternyata si Zakheus ini, jadi waktu itu bangsa Israel dijajah oleh orang Romawi, ya. Bangsa Israel dijajah oleh orang Romawi. Terus si Zakheus dipilih menjadi kepala pemungut cukai, dikhususkan untuk bangsa Israel. Nah, ternyata kedapatan
Contohnya bangsa Romawi suruh pungut pajak ke bangsa Israel 50.000. Ternyata dikorupsi menjadi 100.000, dinaikkan dari 50.000-nya ke tangan dia. Sama seperti begini, waktu kita contohnya dijajah oleh orang negara Belanda atau Jepang begitu kan, ternyata terpilih saudara kita menjadi kepala pemungut cukai. Di apalah, dipungutilah dari saudara-saudara kita, dari sebangsa kita itu pajak. Contohnya dibilang orang Jepang 50.000, tapi 100.000 diminta dari kita. Kita marah tidak? Marahlah kan begitu kan? Artinya sudah jatuh, ditimpa tangga lagi. Sudah dijajah oleh bangsa lain, terus dijajah bangsanya sendiri. Nah itulah sebabnya si Zakheus ini terkenal dengan orang yang sangat rakus akan uang. Nah itulah makanya, tapi yang luar biasa Bapak Ibu, ketika dia melihat Yesus pada ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya kayalah, karena dia sudah banyak mengungut pajak ya. Nah tetapi ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Sekalipun dia sudah terkenal dengan penjahat, dia sudah banyak melakukan hal yang jahat, tetapi ketika dia melihat Yesus yang lewat itu, dia berusaha untuk melihat Yesus. Sekalipun tadi badannya pendek, tapi dia berusaha untuk, dia tidak kalah semangat gitu, tidak mau putus asa. Dia melewati orang yang tinggi-tinggi itu dan memanjat pohon ara. Yang penting saya melihat Yesus. Nah ternyata akhirnya Yesus melihat si Zakheus itu. Dan dikatakan, hai Zakheus, apa dikatakan? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, ini masalahnya yang ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang bersungut-sungut. Si Zakheus itu loh begini. Si Zakheus ini loh orang nakal. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan mengikuti Yesus, ya, ketika kita mengambil keputusan mengikuti Yesus, tidak gampang loh. Ya, pasti banyak tantangan. Pasti banyak mengata-ngatai kita lagi. Ya, ketika kita percaya Yesus, banyak hal yang harus kita hadapi. Sama seperti Zakheus ini. Pertama yang dihadapi apa? Ketika dia ingin mengikuti Yesus, pertama, badan yang pendek. Kan begitu. Jadi ada beberapa tantangan. Pertama, tantangan yang pertama ketika dia mengikuti Yesus, badannya pendek. Tetapi dia tidak putus asa. Dia langsung memanjat pohon ara. Yang kedua, tantangan yang berikutnya apa? Ketika Yesus masuk ke rumahnya, tantangannya apa? Banyak orang yang bersungut-sungut. Tetapi apakah dia lemah? Udahlah, kembalilah kepada zamanku yang dulu, banyak uang, begitu ya. Tapi dia tidak. Langsung siapa? Zakheus, ayat yang ke-8, tetapi Zakheus langsung berdiri katanya. Sekalipun orang bersungut-sungut menyungut-nyunguti dia, nggak layak itu bertemu dengan Yesus, tetapi justru dia berdiri, dia tidak kalah semangat. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Coba kita hitung-hitung ya nanti ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah, contohnya 1 miliar lah apanya, hartanya kan. Setengah berarti dikasih berapa? 500.000 kepada orang miskin. Belum berhenti sampai di situ loh. Baru ayat berikutnya, tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Saya yakin tidak 1 orang 2 orang yang diperas dia. Hampir rakyat pada waktu, karena ini kepala pemungut cukai loh, kepalanya. Contohnya kuperas, udah bertahun-tahun ini kuperas dari si bahasa contohnya 100.000. Jadi 4 kali lipat, 400.000. Setiap orang loh. Tapi tadi hartanya berapa contohnya?
cuma 1 M, udah habis 1,5. Terus kepada orang yang diperas, saya yakin dia jadi minus, saya yakin itu minus, kurang, jadi bangkrut dia. Tetapi dia tidak merasa kekurangan. Karena apa? Karena bagi dia Yesuslah harta sesungguhnya. Di dalam dunia ini hartanya minus, tetapi sesungguhnya harta yang sangat mulia itu dia sudah dapat. Sekalipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang ada di sini sudah mengambil keputusan mengikuti Yesus. Amin. Kita harus tetap kuat. Pasti banyak hal yang harus kita hadapi. Pasti banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dalam perjalanan rohani kita, banyak akan musibah yang kita hadapi. Tapi percayalah, Allah juga akan beserta dengan kita. Karena apa? Karena di dalam teks ini ketika si Sakeus sudah menyerahkan semuanya itu, apa yang terjadi? Langsung ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Apa hubungannya dengan anak Abraham dengan keselamatan? Siapa yang tahu? Kenapa dikaitkan dengan anak Abraham? Dikatakan di sini karena kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah, kan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ketika orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, disebut anak-anak Abraham. Nah, demikian juga ketika Sakeus percaya kepada Yesus, dia juga anak-anak Abraham yang akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini mencoba memberikan kepada kita suatu yang penting, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, banyak yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Sama seperti Sakeus. Ketika dia mengikuti Yesus, tantangan yang dihadapi pertama sudah terjadi, yaitu badannya pendek. Begitu. Baru yang kedua, ketika dia menyambut Yesus ke rumahnya, apa yang terjadi? Sudah banyak orang mengata-ngatai dia. Untung dia tidak mau mendengarkan kata-kata itu. Ya, kalau dia mendengarkan kata-kata itu, ya bisa aja dia nggak jadi bertobat. Karena apa? Karena kata-kata orang ini kan banyak, beragam kan begitu. Makanya keputusan itu yang penting. Makanya pernah ya saya bilang itu ya. Ada seorang, pernah itu saya coba ulang lagi lah. Seorang suami istri kan yang pergi ke suatu tempat itu, pernah saya ceritakan ya. Di kampung A, mereka pergi ke suatu tempat bawa kuda. Nah, mereka sama-sama naik kuda. Pertama mereka sama-sama naik kuda gitu di kampung A. Terus kampung A bilang begini, itu suami istri itu nggak ada peri kebinatangan itu. Kasihanlah kudanya itu kok dinaiki 2 orang kan begitu. Ya toh? Akhirnya mereka didengarkanlah kata-kata itu kan. Turunlah mereka. Akhirnya apa? Naiklah suaminya, turunlah istrinya yang jalan kaki sampai mereka ke kampung B. Terus dibilang kampung B, itu suaminya itu kurang ajar itu. Masa istrinya dibiarkan berjalan kaki, suaminya naik kuda, kurang ajar itu suaminya. Gantian lagi, naik suaminya yang naik istrinya yang naik kuda, suaminya jalan kaki sampai ke kampung C. Itu istri itu bagaimana itu? Kok dia senang-senang kali di atas begitu, dibiarkan suaminya itu berjalan kaki. Akhirnya pusinglah mereka sampai kampung D. Turunlah mereka dua-duanya, nggak dinaiki lagi kuda itu. Bodoh sekali orang itu. Ada di situ kuda kok nggak dinaiki. Pusing kan kalau mendengar kata-kata nggak jadi begitulah. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, ketika kalian menerima Yesus pasti banyak bisik-bisikan dari kiri kanan. Pasti banyak. Itu dulu gini loh, itu ini nih. Itu paling beribadah, itu paling ini itu. Banyak kan? Tetapi kita nggak perlu mendengarkan itu. Percayalah pada apa yang menjadi keputusanmu. Jangan ragu dan bimbang akan semuanya itu. Yang penting sekali mengikuti Yesus, tetap mengikuti Yesus. Karena apa? Karena Yesuslah yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami kembali di dalam mengikut Engkau, sekalipun banyak tantangan yang akan kami hadapi, tetapi Engkau senantiasa dan terus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan.